Shalom, 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 haleluya, haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021. Adalah selalu doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita akan hadapi itu akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita. Dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita melakukan banyak hal dari semua kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari-hari kita. Perenungan kita hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama kitab Ulangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-7, maka kita akan membaca Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin mengenal Allah dan semakin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandummu dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, siapa bilang kalau menjadi kaya itu berdosa? Allah sendiri yang berkata bahwa berkat adalah milik anak Tuhan. Amin. Meskipun memang saya pernah sampaikan kepada saudara bahwa berkat rohani masih lebih penting daripada berkat-berkat jasmani. Namun dalam pembacaan kita hari ini menegaskan bahwa Allah akan memberkati umatnya dengan berkat jasmani. Ia tidak membiarkan orang benar hidup dalam kekurangan. Amin. Meskipun kadang Ia mengizinkan itu menimpa kehidupan kita supaya kita dapat belajar percaya. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa Allah kita bukanlah pusat orang mencari kekayaan. Kalau itu yang menjadi motivasi Anda pasti akan sangat kecewa. Allah kita Allah yang memberkati, bukan supaya kita bergelimang harta lalu memuaskan segala nafsu duniawi kita. Ia tidak ingin kita mengutamakan berkat melebihi si pemberi berkat itu sendiri, yaitu Allah. Ia memberkati sebagai bagian dari kasih-Nya kepada saudara. Ia memberkati saudara supaya saudara tahu bahwa Dia sanggup memelihara hidup saudara. Lihat saja bagaimana dengan cara ajaib Ia memelihara bangsa Israel di padang gurun. Bahkan mega proyek yakni Bait Suci dapat mereka selesaikan tepat waktunya. Siapa lagi yang sanggup mencukupi kebutuhan mereka dan membuat berkat-Nya begitu melimpah kalau bukan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang adalah Allah kita juga. Amin. Tetapi sayang, kita membaca ayat ini ribuan kali, namun ayat sebelumnya kita abaikan. Apa bagian awalnya? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia mengasihi engkau, memberkati engkau. Saudara, coba perhatikan baik-baik kalimat karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan serta melakukannya dengan setia. Ini yang selalu diabaikan anak-anak Tuhan, atau mungkin kita pernah mengabaikannya. Kita maunya menuntut Tuhan memberkati kita, namun bagian kita tidak kita kerjakan. Untuk diberkati memang ada syaratnya. Syaratnya bukanlah membawa ayam hitam atau bunga 7 macam rupa dan sebagainya, tetapi mendengar firman dan melakukannya. Kalau Anda adalah umat yang setia, kalau saudara adalah umat yang setia, maka tidak perlu saudara menjerit meminta berkat, sebab berkat itu yang akan menjerit supaya ia menghampiri saudara. Amin. Kalau saudara masih saja memaksa Allah membuka pintu berkat, namun saudara tidak setia kepadanya, itu sama saja dengan menjajarkan Allah dengan dewa-dewa yang lain.
Karena itu, sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Jadilah orang Kristen yang sukses dan diberkati, tetapi tangguh dalam menghadapi badai kehidupan dan setia dalam memegang ketetapan-ketetapan Allah serta melakukannya dengan setia. Amin. Saudara disebut berhasil bila saudara sukses menggunakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan dipergunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta mampu melewati berbagai rintangan dan proses dalam iman. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali satu hal, bahwa Allah tidak mau Anda kekurangan. Namun bagaimana caranya supaya Anda tidak kekurangan? Lakukanlah bagian Anda sebagai orang-orang yang patuh dan taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan, karena itu juga sebagai bukti kalau Anda sungguh-sungguh mengasihinya. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaannya akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.